gagal rampas senjata dari tangan prajurit TNI Polri. Anggota KKB Papua lari masuk hutan. Melansir dari poskupang.com, ada-ada saja yang dilakukan 7 oknum pria yang diduga sebagai anggota kelompok kriminal bersenjata di Papua. Mereka nekat menyerang prajurit TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Ops Damai Cartens. Dalam aksi anarkis tersebut, orang tak dikenal itu sempat berusaha merampas senjata dari tangan prajurit TNI Polri. Namun usaha tersebut gagal total. Peristiwa itu terjadi di Kampung Ida Kebo, Kabupaten Dogiay, Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023. Insiden ini pun dikabarkan tak sampai menelan korban jiwa. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa kejadian tersebut bermula ketika 7 pria tak dikenal tiba melang jalan. Terhadap tindakan itu, aparat keamanan pun berusaha untuk membubarkan aksi tersebut. Saat sedang membubarkan aksi palang jalan tersebut, tiba satu OTK di antaranya melemparkan kapak ke arah mobil. Pelemparan kapak tersebut dilakukan dari arah belakang. Akibatnya, kaca mobil pecah dan 1 personel mengalami luka ringan. Korban terluka di bagian pelipis kiri akibat terkena kapak tersebut. Mendapat perlakuan tersebut, aparat keamanan itu pun langsung melakukan pengejaran. Aparat berusaha mengejar OTK di depan kendaraan. Saat itu, 3 oknum pria tersebut tiba mencoba merampas senjata api dari tangan prajurit TNI Polri. Namun usaha tersebut tidak membuah hasil. OTK itu gagal merampas senjata api. Lantaran dalam keadaan terdesak, aparat keamanan pun melepaskan tembakan. Lantaran merasa terancam, OTK itu pun langsung melarikan diri ke arah hutan. Para OTK itu lari ke hutan usai personel melepaskan tembakan, ungkap Kapolres Dogiay, Kompol Saraju saat dikonfirmasi Tribun Tanda Hubung Papua.com, Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023. Ia mengatakan, usai melepaskan tembakan, personel kemudian membawa 1 anggota terkena kapak ke RS Paniai untuk menjalani perawatan lebih lanjut. Lanjutnya, setelah mengantar 1 personel Satgas Damai Cartens yang terluka, anggota kemudian kembali ke lokasi kejadian awal untuk melihat para OTK itu masih ada atau tidak. Personel pun bergerak ke Kampung Ugapaga lantaran mendapati sopir lintas bernama Fatur Rahman telah dipalang dan dipecahkan kaca mobilnya. Saat ke lokasi, sopir dan mobil tersebut sudah terkena luka kapak di bagian tangan kanan. Ternyata pelakunya masih sama di Kampung Ida Kebo. Sopir belum dimintai keterangan karena mengemudi menuju Dogiay, kata Kompol Saraju. Dijelaskan, personel kemudian kembali ke Gunung Hijau untuk standby guna berkoordinasi dengan personel Polres Dogiay untuk langkah lebih lanjut. Saat sedang standby, Kepala Kampung Obayo, Martinus Pigai mendatangi personel di Gunung Hijau untuk melakukan koordinasi karena sebagian massa telah berkumpul. Jadi massa sekitar 30 orang diimbau agar tetap tenang. Namun dalam kondisi mencekam sehingga sekelompok warga tersebut langsung menyerang personel di mana pada saat itu personel memilih untuk tinggalkan lokasi kembali ke Polres Dogiay. Jelasnya, masih menurut Kompol Saraju bahwa pemalangan tersebut ditemukan seorang warga sipil meninggal dunia diduga terkena tembakan. Korban penembakan tersebut Yosua Keia berumur 20 tahun asal Kampung Ida Kebo, Distrik Kamu Utara, Kabupaten Dogiay, katanya. Data dihimpun Tribun Tanda Hubung Papua.com. Dalam video berdurasi 3 detik terlihat korban terkena tembakan di bagian dada sebelah kiri. KKB baku tembak dengan TNI di Bandara Sina Puncak. 1 warga kena rekoset. Kelompok kriminal bersenjata KKB melakukan penyerangan terhadap pos TNI di Bandara Sina, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Insiden itu menyebabkan seorang warga terluka akibat terkena rekoset peluru. Ya benar, KKB melakukan gangguan di sekitar Bandara Sina. Atas kejadian itu kontak Yonif Rider 303 SSM dan KKB, ungkap dan Rem 173 PVB Brigjen Sri Widodo ketika dikonfirmasi Detikcom, Sabtu, tanggal 6 Mei tahun 2023. Kontak tembak ini terjadi pada Jumat 5/5, sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Timur. Kejadian itu diketahui ketika tim pengamanan perimeter mendengar suara letusan tembakan sebanyak 2 kali.
Anggota yang mencari tahu bunyi tembakan kemudian melihat ada 4 orang diduga KKB membawa 2 pucuk senjata dan panah, yang berjarak 200 meter dari kedudukannya. Lalu kemudian anggota pun melakukan tembakan ke arah 4 orang yang membawa senjata api tersebut, katanya. Setelah tembakan tersebut, 4 anggota KKB itu melarikan diri menuju arah Bukit Gundul. Kemudian anggota juga melakukan penyisiran atau pembersihan di sekitar tempat terjadinya kontak senjata. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur, sebanyak 5 orang masyarakat melapor ke pos Sina Bandara Satgas Yonif R303 SSM dan melaporkan bahwa terdapat salah satu masyarakat berinisial IN terkena rekoset tembakan pada bagian siku lengan kiri dan pinggang bagian kanan, tuturnya. Tim kesehatan Satgas kemudian membawa korban menuju Puskesmas Sina untuk mendapatkan penanganan medis. Brigjen Sri mengungkapkan saat ini korban telah diterbangkan ke Timika untuk mendapat perawatan medis secara maksimal. Setelah dirawat di Puskesmas Sina, korban sudah membaik. Kini informasinya korban sudah diterbangkan ke Timika, paparnya. Kontak tembak dengan KKB Papua di Kabupaten Puncak. 1 prajurit TNI gugur. Melansir dari jawapos.com, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri meminta anggota TNI Polri yang bertugas di Kabupaten Puncak terus siaga. Hal itu guna mengantisipasi gangguan susulan yang dilakukan KKB pasca penembakan prajurit TNI. Fahiri mengatakan KKB pimpinan Numbuk Telenggen, Jumat tanggal 19 bulan 5. 2023 menembak 1 prajurit TNI hingga gugur di Kampung Wako, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Memang benar ada laporan prajurit TNI tewas ditembak KKB di Kabupaten Puncak saat kontak tembak dengan KKB, kata Fahiri di Jayapura. Dijelaskan, dari laporan yang diterima terungkap kontak tembak yang menewaskan prajurit TNI Praka Jamaludin terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Timur. Di kawasan PT MTT, Kampung Wako, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Numbuk Telenggen merupakan pimpinan KKB yang senantiasa mengganggu di sekitar wilayah GOM. Dari laporan yang diterima, jenazah sudah dievakuasi ke RSUD Ilaga, kata Fahiri. Kapolda Papua mengaku saat ini anggota TNI Polri bersiaga guna mengantisipasi terjadinya gangguan susulan.